Shalom Bapak Ibu semuanya. Coba wajah yang mengasihi Tuhan boleh buka kameranya ya. Maksudnya kalau memang siap bisa buka kamera jauh lebih baik biar nanti kelihatan semuanya. Oh, sahabat-sahabat baik kita seperti siapa aja ya. Shalom untuk Ibu Inka dan juga Pak Ragil. Shalom. Bu Sekar dan juga Bu Linggawati, Bu Sinai, Bu Femi. Iya, juga Bu Mariana Sitepu. Waduh, senang sekali bisa ngelihat lagi nih. Wah, puji Tuhan ya. Juga Pak Mardani, Bu Biho. Mantap Bu Biho. Di tengah tugas masih cari wajah Tuhan. Keren Bu. Juga Bu Leli Kristiani. Ya, juga Bu Acen. Halo Bu Acen. Oke, juga untuk Bu Neri dan Pak Jusman, Bu Maria Parangin-angin. Bu Jua, salam buat Pak Sembayang. Juga Bu Duma, Bu Lani, Bu Arulina, halo Bu. Juga Bu Amusa, Bu Helmi, Bu Dora Gunawan, Bu Yani Putri Siali, Bu Marta, Bu Susilawati, juga ada Bu Debi, Pak Hendri Gunawan, Abuni Kartika, dan juga Bu Eva, Bu Laura, Bu Rizka, dan Pak Martin, dan juga Bu Natasha. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama siapkan kita. Pastinya peralatan kita, tools kita adalah Alkitab dan buku catatan yang pastinya. Juga hati yang siap mau menyembah Tuhan. Karena before work, let's be worshippers so our life will be wonderful. Oke. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa yuk. Kita mau siap-siap. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan seperti biasa, saya akan mulai memute. Ya, saya akan mulai memute. Saya akan mulai memute supaya suaranya bisa fokus. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kalau Engkau kampulkan kami semua, ini adalah anugerah yang begitu indah. Kami masih sehat, kami masih boleh bersekutu bersama-sama, kami masih diizinkan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Di tengah-tengah himpitan, persoalan, dan pergumulan, kami tetap merasakan Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami tidak akan izinkan semua itu merenggut damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kami hanya izinkan kasih-Mu ya Tuhan yang menguasai hati kami. Pagi hari ini urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Tak terkecuali dimanapun kami berada, apapun keadaan kami siap menjadi penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman ini. Untuk itu kami memulai dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mau memberikan korban syukur kami lewat pujian dan persembahan kami dan penyembahan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kita tepuk tangan di tempat kita masing-masing pastinya. Dan yang pastinya Bapak Ibu, selamat datang di BW. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama percaya bahwa kalau kita mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dan Dia akan menambahkan kepada kita. Dan apa pujian kita pada pagi hari ini? Ini dia pujiannya ya. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang
selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia mengupangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, saat memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Ku mau selalu setia menyembahmu, Tuhan. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, oh, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Haleluya. Inilah janji kami ya Tuhan. Apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi kami tidak akan pernah meninggalkan kasih setia kami kepadamu. Sama seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap hal yang telah Engkau sediakan dalam hidup ini. Pekerjaan, berkat, pertolongan, damai sejahtera, pemeliharaan, pembelaan, sukacita, semangat, bahkan momentum yang selalu Tuhan berikan tepat pada waktunya. Dan kami telah
mengikuti dan melihat bagaimana karya-karyamu besar dan indah. Tidak ada alasan untuk kami ragu atas pekerjaan tangan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan yuk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali ya kalau kita semua sama-sama untuk boleh kita berkumpul, bersehati, sejiwa, sepikir ya di dalam setiap pertemuan di BW ini. Karena motonya BW itu adalah ketika kita mencari dahulu kingdom of God, maka everything you need, apapun yang kau butuhkan Tuhan tambahkan. Amin. Engkau butuh apa sih? Name it. Semua Tuhan pasti akan sediakan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih banyak ya atas pengertiannya. Mohon izin. Oke, kita mau langsung buka Alkitab kita. Ada pesan yang luar biasa indah nih pada pagi hari ini. Setelah saya baca tadi malam, baca lagi tadi pagi. Ini yang saya bagi buat Bapak Ibu ya. Dan saya yakin ini juga akan menjadi berkat buat kita semua. Setiap pagi kita buka firman Tuhan, kita belajar dengan sederhana dan dapat kita lakukan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Relevan sekali firman Tuhan itu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi tidak usah dirumit-rumitkan. Kalau memang ada hal yang perlu kita pelajari, saya akan berikan ya. Dan tentunya ini yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu. Sambil kita buka yuk, kita Alkitab kita masing-masing. Di 2 Samuel pasal 19. Masih di 2 Samuel pasal 19 ya Bapak Ibu. Kali ini kita melanjutkan. Kalau kemarin kan tentang Mephibosheth ya. Nah sekarang kita bicara tentang ayat 31 sampai ayat yang 39. 2 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Barzilai ikut mengantarkan raja. Juga Barzilai orang Gilead itu, ya saya ambil. Masih ingat ya Bapak Ibu kalau Syadi itu ngomong Gilead bukan Gilead, tapi Gilead. Ya, jadi kalau waktu Bapak Ibu ingat, waktu Syadi menyampaikan banyak hal tentang kota ini, dia kan sebutnya Gilead ya. Itu Gilead ya. Telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke Sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagi aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan? Atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham. Ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicara raja, baiklah, Kimham ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Wah, haleluya ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu yang terkasih, apa pesan Tuhan pada pagi hari ini? Kenapa saya bilang spesial ya? Untuk Anda yang sudah tidak usia muda lagi, entah julukannya tante, om, bapak, ibu secara kerabat atau opa, oma ya, atau opung, apapun julukan Anda, bersyukurlah kepada Tuhan kalau pagi hari ini Anda masih bisa bangun, ikut BW, masih bisa baca firman Tuhan, bahkan masih bisa dengar dengan baik.
Katakan, letakkan tangan di dada sama-sama. Aku orang tua yang diberkati. Iya, ya. Orang bilang katanya lansia. Siapa bilang lansia nggak bisa sehat? Ya Bapak Ibu, lansia bisa sehat dan bisa bermanfaat. Ya. Nah, supaya di usia tua, di usia lanjut usia ini tetap sehat, ya, tetap bermanfaat, pikiran tidak pikun, apa sih yang harus dilakukan? Seperti Barzilai ini, dia melakukan sesuatu yang memang bermanfaat. Yaitu dia memberikan makanan buat raja. Artinya dia melakukan sesuatu, mungkin dia masak atau mungkin dia hanya menyiapkan di meja makan. Yang penting jangan diam. Ya katakan jangan diam. Betul. Kenapa? Supaya semua saraf-saraf sel-sel tubuh Bapak Ibu yang sudah lanjut usia itu tetap aktif. Tapi bukan berarti dipaksakan. Bukan berarti bawa kursi, naik ke kursi, ambil panci di atas lemari, bukan begitu. Atau tiba-tiba langsung naik panjat pohon mangga karena katanya suluh bermanfaat. Cucu saya lagi minta tolong ambilin layangan nyangkut di pohon mangga. Lalu bapak ibu yang udah lanjut usia nekat ambil tangga langsung manjat, manjat tiang listrik lagi cuma demi ngambil layang-layang cucunya. Jangan ya bapak ibu. Ya. Jadi artinya meskipun sudah sangat tua, Barzilai itu mengisi masa tuanya dengan melakukan banyak kegiatan yang berguna. Salah satunya menolong raja. Nah, kata menolong ini kan ada banyak hal, ya. Mendoakan ya menolong, menasehati ya menolong, bahkan mendengar, mengikuti jalan kemana itu juga menolong. Membawakan sesuatu itu juga menolong, ya. Atau bahkan hanya menyiapkan minum itu juga menolong. Jadi bukan berarti orang lanjut usia ketika melakukan itu jadi kayak pembantu. Ya kita harus ubah pola-pola pikir seperti ini. Ada banyak kadang-kadang ya di beberapa latar belakang keluarga kayaknya opa dan oma, opung tuh harus dilayani terus sama yang muda. Wah, itu keliru Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Firman Tuhan yang mengatakan. Kenapa saya katakan keliru? Karena Kementerian Kesehatan pun ya memberikan tips sehat bugar bagi lansia. Ini saya dapat dari website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Yang pertama adalah semakin Anda lanjut usia, Anda harus semakin aktif bergerak sesuai dengan kapasitas Anda. Anda tetap harus olahraga ringan. Nggak boleh duduk terus, apalagi duduk di kursi goyang terus. Maunya dilayanin, ambilin ini, tolong ambilin itu, tolong bawain ini, bawain itu. Jangan Bapak Ibu. Bahkan sebisa mungkin apa yang bisa Anda lakukan dengan kapasitas Anda ya. Tentunya tidak yang menyulitkan, tidak berbahaya ya. Kalau olahraga yang ringan aja, jalan pelan-pelan setiap pagi. Kayak habis BW nih, Bapak Ibu jalan di dalam rumah 20 keliling-keliling ruang tamu. Itu sudah sangat baik. Atau bahkan keluar rumah sedikit dapat udara segar, coba jalan di pekarangan rumah. Kenapa enggak? Kan tidak perlu harus datang ke istora, jalan kaki di perumahan yang benar-benar sampai ngelewati jalan raya, nggak seperti itu. Atau mungkin harus aerobik, senam Zumba maksud saya ya, kok Zimbabwe. Senang Zumba atau apa ya, olahraga apalagi angkat besi ya, jangan Bapak Ibu ya. Ya artinya kalau saya punya penyakit serius, justru Anda harus tetap keluar rumah, hirup udara segar, ya. Pelan-pelan bergerak. Kalau di kursi roda, ya kan menggerakkan kursi roda dengan tangan kan bergerak. Jangan menunggu suster lagi, jangan tolong cucu lagi dan lain sebagainya. Kan intinya adalah tidak berlebihan. Ya, saya katakan tidak berlebihan. Jadi jangan salah ya. Saya bukan mengajarkan bahwa Bapak Ibu yang tua harus mulai tetap masak apa. Enggak. Tapi kalau memang masih bisa ke dapur pelan-pelan, masak air, nggak usah ngangkat air panasnya. Nah, karena kan mungkin kalau ngangkat kadang suka getar kan, nggak kuat. Minta tolong cucu itu boleh. Tapi untuk ngambil airnya masukin ke panci kan bisa kita lakukan. Kalau keadaan khusus bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, masih bisa kok gerak-gerak mata, senam mata. Tuh mama saya, Ibu Leli Kristiani ya, puji Tuhan, sampai sekarang bebas kacamata. Kenapa? Karena beliau sering kali senam mata. Kayak penari Bali, lihat kanan kiri, atas bawah. Sebenarnya asal jangan kita sepakat dengan keterbatasan fisik kita. Jangan sepakat dengan keterbatasan kesehatan kita. Kita harus sepakat dengan rencana Tuhan. Jadi jangan gini, kenapa sih Tuhan kalau mau ambil aja deh, ngerepotin. Enggak kok. Itu kadang-kadang pikiran kita aja Bapak Ibu.
Memang iblis tuh suka mau manipulasi pemikiran kita sendiri. Ah, nanti ngerepotin istri, ah ngerepotin suami, ah ngerepotin anak, ah ngerepotin menantu. Padahal yang bersangkutan yang ada di sekitar Bapak Ibu sebenarnya tidak merasa direpotkan. Justru dengan asumsi-asumsi itu dan akhirnya melahirkan perilaku yang akhirnya udah dong, gak usah. Malah jadi kerepotan sendiri. Apa repotnya? Konflik interest. Kenapa sih Oma kok ngomong kayak gitu? Jadi awalnya sebenarnya isi dari hati tuh nggak mau ngomong kasar gitu. Tapi akhirnya ngomongnya ketus. Kenapa? Karena ya namanya juga udah tua Abuna. Urat-urat di bibir ini, mulut ini udah kaku-kaku gitu. Udah nggak lentur lagi gitu loh. Ibarat kata tuh kalau singkong itu udah begitu dicabut nyabutnya harus pakai 5 orang ya saking merambatnya banget banget udah ngaku banget. Ya makanya izinkanlah mereka yang melayani untuk melayani Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa ngomong untuk beberapa hal yang ringan saya bisa kok lakukan sendiri ya. Dengan bangun pagi, minum air putih, nonton, lihat BW, ikut buka Alkitab saja ini sudah gerak. Anda cuci muka pun sudah gerak. Ya. Bagi Anda yang terbaring di rumah sakit, saya mau perkatakan, semakin Anda ikuti BW ini dengan sungguh-sungguh bangun pagi, tubuh Anda akan semakin sehat. Tapi bukan dengan ikut BW yuk biar sehat, bukan. Itu lain cerita ya. Makanya ikut BW yuk biar hamil, ikut BW yuk biar diberkati, malah nggak dapat apa-apa. Tapi ikut Tuhan itu melalui BW ini dengan tanpa pamrih. Lihatlah nanti semua ditambahkan. Terutama untuk lansia. Hari ini kita bicara dengan lansia ya. Karena penyakit serius atau maaf ya, mohon izin disabilitas memang munculnya tuh di masa-masa lansia. Nggak usah disesali. Jangan, aduh ini kaki mengecil nih. Aduh tangan mengecil. Ya, yang penting imannya jangan mengecil Bapak Ibu. Tubuh boleh mengecil, tapi iman nggak boleh mengecil. Yuk katakan sama-sama dengan saya. Tubuhku di masa senja boleh mengecil, tapi imanku tidak boleh mengecil. Itu yang paling penting. Nah, menjaga berat badan nih kata Kemenkes kita nih. Berat badan tuh harus ideal supaya kalau memang masih ada kesempatan menggunakan pola makan, ini menghindari penyakit serius seperti diabetes, tekanan darah tinggi sampai stroke. Ya. Bagaimana Abuno kalau sudah stroke? Ya, nggak gimana-gimana. Kita harus bersyukur Bapak Ibu masih bisa melihat. Coba syukuri semua hal yang Tuhan izinkan. Ini bukan karena mentang-mentang saya masih sehat. Enggak. Saya pun diberkati dengan perikop ini. Iya ya. Saya nanti akan sama seperti Barzilai. Saya mungkin akan belum tahu usia saya sampai kapan. Berarti saya harus mulai jaga nih. Saya kurangin apa yang biasa saya minum. Minum-minuman yang berpotensi yang bahaya ya dikurangin sampai benar-benar bisa nggak minum sama sekali. Kita harus jujur Bapak Ibu. Saya kadang kalau ditanya Abu nih, kamu minum ini nggak? Minum sih satu. Saya jujur apa adanya, lebih baik jujur. Nah kalau sudah jujur seperti Abu nih nggak pernah marahin saya. Saya jadi terpacu. Oh iya ya, bener ya. Kalau Anda nanya ke suami, nanya ke istri, terus kamu minum, udah tahu kamu nggak boleh, mau mati lu ya. Percaya Bapak Ibu, dia akan minum 1 kerat. Karena apa? Percuma, jujur juga dimarahin. Nah, jadi jaga apa? Jaga tensi, jaga emosi Bapak Ibu sekalian. Kita yang memegang peranan penting untuk menjaga emosi kita. Kan hati yang gembira, obat yang manjur. Tapi bukan berarti hati yang gembira, wah stroke saya sembuh. No, bukan seperti itu ya. Tuhan akan menyembuhkan kita dengan caranya Tuhan, dengan rencananya Tuhan. Bagaimana kalau sampai saya dipanggil Tuhan saya masih sakit? Loh, kenapa Anda bingung? Cepat atau lambat kita sama-sama dipanggil Tuhan kok. Dengan keadaan sakit atau tidak sakit, dengan keadaan muda atau tua. Sebenarnya masalahnya apa sih? Masalahnya adalah kita banyak maunya Bapak Ibu. Mohon izin ya. Saya berserah kepada Tuhan. Saya belajar untuk berserah Tuhan. Dan mau panggil saya itu di muda silahkan. Tua juga silahkan. Mau keadaan sehat ya monggo. Mau keadaan sakit juga saya nggak akan protes kok. Saya nggak akan paksa-paksa Tuhan untuk harus sembuhkan saya. Karena apa? Sudah terlalu banyak Tuhan lakukan kebaikan dalam hidup saya loh Bapak Ibu. Kita tuh harus menyadari Tuhan tuh banyak loh melakukan perbaikan baik buat hidup kita. Jadi kita jangan merongrong terus Tuhan gitu loh.
untuk hal-hal yang sepele, untuk hal-hal yang perintilan. Justru disitulah iman kita diuji. Kita jangan kemanjaan lah sama Tuhan Yesus. Bahkan untuk keselamatan yang sebenarnya kita nggak layak kita terima, Tuhan berikan loh buat kita. Jadi kalau kita sehat, setelah kita diberi anugerah keselamatan, baiklah kita sehat secara pikiran, emosi, jiwa, dan juga psikologi kita, dan apalagi, dan tindakan kita. Makanya kita bertindak dalam makan juga harus sehat, seimbang. Jangan mentang-mentang gini, udah tua nih, bentar lagi dipanggil Tuhan. Udah kapan lagi makan enaknya? Itu pemikiran yang keliru, ya. Saya berani mengatakan tegas itu keliru. Coba deh kalau nggak percaya tanya sama dokter. Karena saya bukan dokter ya. Nah, Bu Natasha tuh, itu istrinya Pak Martin tuh dokter. Saya yakin semakin kita bisa menjaga pola hidup sehat sejak usia dini, bahkan sudah tua juga, saya yakin pasti itu ada efeknya. Jangan kemakan pikiran begini atau omongan begini, udahlah, udah tua, kapan lagi sih bisa makan enak? Please. Untuk beberapa hal, mungkin untuk beberapa situasi mungkin bisa diterapkan. Mungkin ya, kita harus lihat dulu. Tapi kalau memang tidak bisa, jangan dipaksakan. Kalau memang bisa dihindari, diganti dengan makanan yang lain, coba cari, minta tolong menantu atau cucu ya, atau besan, tolong dong cariin informasi kedokteran. Kalau saya pengen makan ini yang rasanya mirip-mirip tapi nggak beresiko dengan saya, apa ya kira-kira? Kan bisa. Daripada ngeributin masalah yang perintilan, lebih baik nggak usah. Nah, berarti apa? Menjaga komunikasi yang sehat. Setelah menjaga komunikasi yang sehat, juga menjaga kapasitas istirahat kita. Ya, bicara mengenai kualitas tidur Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat di salah satu konten Cahaya Bagi Negeri ya, yang judulnya adalah tidur yang berkualitas. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ ada tema yang itu di Jawaban Channel ya Bapak Ibu ya. Karena saya nggak bisa jelasin semua di sini. Saya bukan praktisi yang punya hak untuk mengatakan itu, karena di situ ada pembicaraan yang memang sungguh-sungguh bahwa tidur berkualitas itu seperti apa. Ya, bukan harus 8 jam. Bukan harus literless seperti itu. Bukan harus jam segini harus tidur, ini bukan. Karena semua disesuaikan dengan ritme tubuh kita. Lalu diselipkan dengan pekerjaan kita. Disesuaikan juga dengan pelayanan kita. Dan juga kegiatan kita dan kebiasaan kita. Kalau memang ada kebiasaan yang buruk, kita harus rubah. Kalau misal kebiasaan kita sudah baik, kita harus sesuaikan. Makanya BW ini selain Bapak Ibu yang memang pas bisa ikut pagi, bagus. Bisa masuk di Zoom. Kalau memang pas lagi lembur, kan gak mungkin dong dipaksain. Mata berat udah kayak digelantungin duit 100.000 tapi logaman cepek zaman dulu. Itu kan tambah berat banget gitu ya modelnya ibaratnya. Lebih baik gak usah. Bisa lihat di YouTube di kanal YouTube-nya Beast Worshipper. Tapi bukan berarti keasikan di situ. Karena bangun pagi mencari wajah Tuhan di pagi hari sangatlah baik untuk kesehatan Bapak Ibu semua. Yang mengatakan tubuh saya cukup tidur itu saya. Ya diri kita sendiri. Jadi nggak bisa nih, saya tidur 8 jam, tidur jam 10. Lalu kita langsung marah kepada orang yang tidak tidur jam 10. Nggak bisa. Karena hormon dan juga pola tubuh setiap orang berbeda. Jam ngantuknya, kapan dia punya tidur berkualitasnya juga berbeda. Ketika saya tidur 3,5 jam berkualitas, sama kualitasnya dengan 8 jam orang tidur. Orang mungkin gak mikir, masa sih? Tapi kan bukti yang akan membuktikan itu adalah apa? Ya waktu yang menjawab. Makanya kita gak bisa juga menerapkan secara literal pola hidup zaman dulu dengan sekarang. Sama sebagai Bapak Ibu yang mengadjust ya, yang menyesuaikan dengan belajar handphone, smartphone. Dulu kan nggak ada telepon pintar, nggak ada telepon genggam. Tapi Anda belajar. Nah sama, pola zaman dulu juga harus disesuaikan dengan sekarang. Tapi bukan berarti itu meruntuhkan nilai-nilai norma-norma yang benar sebagai dasar pola kehidupan yang baik dan sehat. Ya. Dan ini nih menarik nih. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, ya itu udah pasti saya yakin Bapak Ibu rajin ya, periksa tensi atau dan sebagainya. Nah ini nih, menjaga kebersihan tubuh. Rupanya Bapak Ibu, saya tutup dengan ini ya.
kebiasaan orang lanjut usia dikatakan di sini adalah apa? Mereka lebih jarang mandi. Ya, mohon maaf ya. Saya yakin Bapak Ibu tetap menerapkan lagu Mars yang sejak kecil kita ya. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku buka BW. Dengar firman Tuhan tiap pagi. Ya, itu kebiasaan baik ya Bapak Ibu ya. Artinya pola bangun tidur sebelum terus mandi itu kan pola dulu ya, tidak perlu dirubah. Itu harus diterapkan di masa-masa lanjut usia. Saya kalau mandi masuk angin, Abuna, ya kan mandinya nggak usah lama-lama, pakai air hangat atau di waslap ya kalau orang bilang. Tapi waslapnya harus pakai sabun Bapak Ibu, jangan nggak pakai sabun. Karena apa? Karena ternyata ketika di sini ketika bagian sel-sel di bawah kulit itu tidak dibersihkan dengan sabun atau bahan aktif yang membersihkan, itu akan menumpukan kuman-kuman penyakit dan itu akan masuk ke bagian sel-sel rambut dan itu akan berpotensi untuk menimbulkan rasa-rasa yang tidak nyaman ya. Jadi berasanya nanti ini kayaknya mau saya kena ini padahal enggak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti Barzilai ya, Alkitab mencatat Barzilai menyediakan makanan selama Raja Daud tinggal di Mahanaim sebelum Raja Daud pergi untuk melanjutkan perjalanannya, dan ketika Daud pun juga mengajak ayo ikut, dia pun mengatakan terima kasih Raja. Nah, ini yang terakhir. Ketahuilah kapasitas Bapak Ibu. Ya, kekuatan Bapak Ibu. Makanya Rasul Paulus kan bilang, di antara tiga ini iman, pengharapan dan kasih, yang terbesar apa? Kasih. Ketika Bapak Ibu beriman, saya pasti kuat. Tapi ternyata kenyataannya tidak kuat. Bukan berarti Tuhan tidak menyembuhkan Anda. Bukan berarti Tuhan tidak memberi kekuatan kepada Anda. Makanya kasihnya harus lebih besar. Ketika apa yang kita imani ini ternyata kok gak kelihatan ya seperti yang saya harapkan. Kasih ini menutupi iman kita sehingga iman kita tidak runtuh. Ketika pengharapan kita yang kita harapkan ini pengennya begini kok gak jadi, kok gak bisa. Kita gak kecewa sama Tuhan. Karena apa? Karena kasih ini membungkus pengharapan ini. Jadi kasih harus membungkus iman dan pengharapan ketika harapan kenyataan tidak sesuai dengan usia kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi Anda yang saya kasihi yang sudah lansia, ya. Artinya memang pedoman pola sehat ya berlaku buat semua kita ya. Apalagi kita belum lanjut usia. Tapi kalau Anda yang lansia, di lansia itu bukan berarti tidak bisa sehat. Di keterbatasan Anda yang mohon izin sudah tidak serutin dulu lagi, Anda di kursi roda atau Anda harus pakai tongkat atau Anda di tempat tidur, bukan berarti Anda tidak bisa melakukan kegiatan positif. Jadi kesimpulannya, berkegiatanlah yang positif, berbicaralah yang positif, berpikirlah yang positif, karena itu sangat berguna untuk menolong Anda tetap sehat walaupun di usia yang lanjut usia. Ya, mari sama-sama kita taruh tangan di dada, kita berdoa ya Bapak Ibu. Apalagi seperti pujian tadi, ya, yuk sama-sama kita berdoa. Sampai memutih rambut kami, sampai usia kami lanjut, sampai Engkau tutup dan kami berpulang kepadamu ya Tuhan. Entah kami yang sudah lanjut usia ataupun yang belum lanjut usia, kami semua dihadapkan kepada sebuah kenyataan hidup. Yaitu kami harus tegas juga dengan keadaan kami. Kami sadar keterbatasan kami terbuka juga dengan orang-orang di sekeliling kami, agar mereka juga tahu betul apa yang menjadi kapasitas kami, apa juga yang menjadi ketidakmampuan kami. Tuhan Yesus akan menolong Bapak Ibu semua. Ia akan memberikan kenyamanan di hati Bapak Ibu. Sekalipun Anda sudah lanjut usia, Anda akan tetap sehat, Anda tetap bisa melakukan kegiatan yang baik. Untuk itulah isi kebaikan-kebaikan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebaikan tanpa kebenaran firman Tuhan itu hanyalah kebaikan belaka yang bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Tetapi jikalau kebaikan itu diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka yang baik itu akan menjadi benar. Kita yang masih diizinkan nafas kehidupan, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan untuk merajut asa dan tersenyum di usia yang sudah senja.
Jangan sesali keadaanmu Bapak Ibu. Bersyukurlah dengan kesenjaan usiamu. Tertawalah di hari tuamu Bapak Ibu sekalian. Tertawalah bahagia bersama dengan rencana Tuhan yang indah pada waktumu. Dan kami semua yang muda akan terus melayani dan juga membantumu. Dan tetaplah berkegiatan seperti mana Tuhan tetap mengerjakan hal-hal yang baik di usiamu saat ini. Hamba berdoa secara khusus bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang lemah Tuhan beri kekuatan dan beri pengharapan. Kasih mereka kepadamu ya Tuhan semakin besar dan semakin nyata. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, Talia dan Alden, khususnya Alden yang hari ini siang ini nanti sampai 3 hari ke depan akan camp bersama program sekolahnya. Berkati sekolahnya, berkati teman-temannya, berkati para gurunya, berkati anak kami. Supaya kegiatan camp ini menjadi kegiatan camp yang kudus, menjadi kegiatan camp yang positif, menjadi kegiatan camp yang tidak kecolongan. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa. Jauhkan dari segala perkara-perkara yang jahat. Luputkan dari segala cara-cara iblis yang akan mempengaruhi generasi-generasi muda kami, anak-anak kami dan keturunan kami. Kami rindu supaya apa yang kami dulu tidak lakukan, belum lakukan bersama dengan Tuhan, mereka sudah lakukan di usia muda mereka. Dan biarlah apa yang kami dengar di BW ini boleh kami wariskan kepada semua orang-orang terdekat kami. Kami bagi kontennya, kami ceritakan kembali nilai positifnya. Dan di tempat kerja kami pun juga melihat apa yang menjadi kapasitas kami, apa yang menjadi keterbatasan kami. Selebihnya kami serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan juga yang memberkati kami. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang memberkatimu dengan penuh kasih setia. Engkau diletakkan dan menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, ya hanya kepadamu. Matanya tertuju kepadamu. Jangan berpaling dari wajahnya dan matanya. Tetaplah mengarahkan hidupmu kepada Tuhan, sebab Ia juga yang akan menambahkan segala yang kau butuhkan. Ia juga yang akan membuka kandunganmu. Ia juga yang akan membuka setiap usahamu dan menjadikan segala usahamu dan rancanganmu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua yang sudah setia. Boleh buka sekarang mikrofonnya, katakan shalom saudaraku, semangat pagi, jangan kasih kendor. Ya 1 2 3. Shalom saudaraku, semangat pagi, jangan kasih kendor. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa besok pagi ya. Buat opung-opung, oma-opa, Bapak Ibu semuanya yang sudah dipanggil opa-oma, tetap semangat. Oke, lanjut usia bukan berarti tidak bisa berkarya. Apapun keadaan Bapak Ibu, tetap tersenyum di masa tua karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Namun shalom buat Ibu Juli nih, hari ini sudah hadir. Dan juga ini Abuni Kartika sudah muncul ya. Terima kasih Abuni sudah bantu anak-anak hari ini buat persiapan camp ya. Makasih Abuni. Halo Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Abuni. Selamat pagi, Abuni. Terima kasih Abuna dan Baik. Abuna. Selamat pagi. Terima kasih, Abuna. Gini baru mantap ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, hari ini ada sahabat baru kita namanya Bu Juli dan juga Kak Angel. Kita mau ucapan shalom Kak Angel dan Kak Bu Juli. Halo, ya. Iya. Jadi Bu Juli ini sama Kak Angel, Bu Juli ini adalah istri terkasih dari Pak Ragil. Pak Ragil suami terkasih dari Bu Juli. Buah kasih mereka menghasilkan Kak Angel. Nah, itu yang di sampingnya. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi Bapak Ibu semangat, oke? Katakan semangat. Semangat. Jangan kasih kendor. Karena kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu, mana jempolnya? Baik, sangat baik, baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus. Dadah, sampai jumpa besok lagi pagi. Kasih tos buat semuanya. Bye, dah. Saya izin sign out ya Bapak Ibu. Bye. Bye-bye. Bye-bye.